Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian online kita membahas perjalanan hidup Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah kita telah kisahkan bagaimana tekanan yang terjadi pada kaum muslimin, sehingga Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian Quraisy pun tidak tinggal diam, mereka kemudian mengirimkan delegasi, ya, Amr bin Al-As untuk melobi An-Najasyi, Raja Habasyah, agar mengusir kaum muslimin. Namun upaya mereka ini tidak mendapatkan keberhasilan, sehingga kaum muslimin pun tinggal di negeri Habasyah dengan penuh keamanan. Sampai kemudian terjadilah sebuah insiden di kota Makkah, di mana orang-orang kaum musyrikin bersujud ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm, sehingga terdengar berita di tengah-tengah kaum muslimin di negeri Habasyah bahwa telah terjadi perdamaian antara Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin, sehingga banyak di antara mereka yang kembali ke kota Makkah. Ya, ini apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, barakallahu fikum, yaitu tentang sebuah kejadian yang cukup penting, ya, dan signifikan pengaruhnya terhadap dakwah kaum muslimin, yakni dengan masuk Islamnya dua orang tokoh Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Mengapa kita katakan keberadaan atau masuk Islamnya mereka berdua sebagai peristiwa yang cukup signifikan pengaruhnya? Karena setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar, terutama setelah masuk Islamnya Umar, maka kaum muslimin memiliki keberanian untuk menampakkan keislaman mereka di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang sebelumnya mereka tertekan, ya, takut untuk menampakkan keislamannya. Namun setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar, terutama setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya, mereka menjadi berani untuk menampilkan keislaman mereka di hadapan kaum musyrikin Quraisy. Kita akan ceritakan bagaimana proses masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, yang pertama, peristiwa masuk Islamnya Hamzah. Nah, ini cukup menarik, ya. Barakallahu fik. Ya, barakallahu fikum, ya. Masuk Islamnya Hamzah ini cukup menarik. Karena dia bermula dari fanatisme kesukuan atau fanatisme kekeluargaan. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal-awal kajian sirah, ya, di antara sebab mengapa Nabi alaihi salatu wasallam itu diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab, ini mereka memiliki fanatisme kesukuan dan kekeluargaan yang demikian tinggi, ya, sehingga walaupun dia berbeda agama, namun mereka saling melindungi satu sama lain. Ini kebiasaan mereka, ya, walaupun berbeda keyakinan, tapi mereka saling melindungi satu sama lain. Selama itu masih keluarganya, maka mereka akan berusaha melindungi. Nah, demikian juga yang terjadi pada Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, ini disebutkan oleh para ulama, walaupun posisinya itu adalah paman Rasul Shallallahu alaihi wasallam, namun sebenarnya usia mereka tidak terlalu jauh, ya. Mereka sama-sama disusui oleh budaknya Abu Lahab. Ya, mereka sama-sama disusui Thuwaibah, yakni budaknya Abu Lahab. Nah, bagaimana asal muasal atau bagaimana kisah masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib? Ya, dahulu Hamzah ini memiliki kebiasaan berburu. Ya, beliau ini seorang yang bisa kita katakan sebagai seorang yang jagoan, ya, yang sangat maskulin, ya. Mereka kemudian memiliki hobi untuk berburu, sehingga yang namanya panah ini tidak pernah lepas dari beliau, selalu membawa panah. Nah, kemudian di kota Makkah,
Abu Jahal ya sedang berada di puncak-puncak penghinaannya terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia melecehkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan-ucapannya, ya, dan itu dilakukan di depan khalayak ramai. Sehingga orang-orang melihat semua bagaimana perlakuan Abu Jahal kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika Hamzah, ya Hamzah ini dia punya kunyah atau dia punya panggilan Abu Imarah, ya Abu Imarah. Maka kemudian ketika Hamzah ini baru pulang dari berburu, ada seorang wanita bekas budaknya Abdullah ibn Jud'an, ya dia ini melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kemudian Hamzah ketika itu baru saja pulang dari berburu, ya masih menenteng apa busur panahnya. Maka kemudian wanita tadi, yang bekas budaknya Abdullah bin Jud'an, mengkabarkan kepada Hamzah ya tentang pelecehan yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka marahlah Hamzah, ya karena apa? Bagaimanapun juga Rasul SAW ini adalah keponakan beliau, ya masih satu keluarga dengan beliau. Maka tanpa menunda-nunda, Hamzah langsung mencari keberadaan Abu Jahal. Nah, ketika itu Abu Jahal dia punya kebiasaan, ya mereka punya kebiasaan berkumpul-kumpul dekat Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram ini seperti pusat kotanya Makkah, ya. Pusat kotanya Makkah, tempat orang berkumpul di sana. Maka kemudian ya ketika bertemu dengan Abu Jahal, Hamzah langsung membentak Abu Jahal, ya musafiristah. Ya, musafiristah ini secara letterleks artinya wahai engkau yang berpantat kuning. Wahai engkau yang berpantat kuning, ini maksudnya pelecehan kepada Abu Jahal. Ya. Para ulama menjelaskan, ya dijelaskan dalam An-Nihayah karya Imam Ibnu Athir bahwa maksud musafir istah ini adalah menunjukkan orang yang pengecut, ya pengecut, ya ungkapan untuk menunjukkan pengecut, anak kecil, wahai anak kecil, ya seperti itu, wahai anak manja, atau juga maknanya bisa berarti kentut, ya wahai kentut, artinya apa? Dilecehkan betul oleh Hamzah, ya Abu Jahal ketika itu dilecehkan betul oleh Hamzah. Kemudian Hamzah mengatakan kepada Abu Jahal, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya. Nah, ini apa? Padahal Hamzah ini belum memeluk agamanya Rasulullah SAW, belum waktu itu. Hanya saja dia kesal dengan perlakuan, ya, dia kesal dengan perlakuan Abu Jahal kepada keponakannya, ya. Maka kemudian yang dilakukan oleh Hamzah, dia ambil busurnya lalu dia pukul kepalanya Abu Jahal sampai kepalanya berdarah, ya. Nah, maka ketika itu orang-orang dari Bani Makhzum, ya, Abu Jahal ini kan dari Bani Makhzum, Al-Makhzumi dia. Ya, melihat apa yang dilakukan oleh Hamzah kepada Abu Jahal, ya mereka marah tentunya, ya sama-sama fanatisme kekeluargaan. Namun kemudian Abu Jahal berusaha melerai. Ya, biarkan Abu Imarah karena memang aku telah mencaci keponakannya dengan cacian yang teramat jelek. Ya nggak berani juga, ya Abu Jahal kalau memang terjadi nanti perkelahian antara mereka yakni Bani Makhzum dengan Hamzah, ya khawatir nanti meluas. Maka Abu Jahal biarkan saja karena memang saya sudah mencela keponakannya dengan cacian yang teramat jelek. Nah, setelah itu mulailah Hamzah bin Abdul Muttalib, karena dia sudah mengikrarkan tadi bahwa dia adalah pengikutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun masuk Islam dengan keislaman yang benar. Walaupun asal muasalnya karena apa? Karena fanatisme kekeluargaan, karena tidak terima keponakannya dilecehkan, karena tidak terima anggota keluarganya direndahkan. Namun kemudian ya Hamzah bin Abdul Muttalib ya masuk Islam dengan sebenar-benarnya, bahkan beliau ya menjadi Sayyidus Syuhada, ya menjadi penghulunya para syuhada yang meninggal di perang Uhud. Ya, nanti kita akan ceritakan bagaimana kepahlawanan Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud. Taib, ya ini kisah masuk Islamnya Hamzah. Nah, bagaimana dengan Umar? Ya, perlu diketahui terlebih dahulu ya, Umar ini salah seorang pemuda Quraisy yang cukup terkemuka ya di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Ya, beliau memiliki karakter yang keras,
Karena memang didikan dari bapaknya Al-Khattab. Al-Khattab ini orangnya keras, maka Umar pun dididik dengan didikan yang keras sehingga dia punya karakter yang keras. Ya. Dan Umar bin Khattab ini orangnya terdidik ya di tengah-tengah orang-orang Quraisy dia termasuk orang-orang yang terdidik dan terpandang. Ya, dikenal dengan apa? Postur tubuhnya yang tinggi, ya, kemudian dengan apa? Kulit yang sama matang, gagah orangnya. Dan Umar ini termasuk dari orang-orang yang menyiksa kaum muslimin ya dari kalangan du'afa. Jadi beliau ini termasuk orang yang menyiksa kaum muslimin dari kalangan du'afa. Ya, permasalahannya kenapa Umar ini menyiksa mereka karena dianggap bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya ini meruntuhkan tradisi dan kebiasaan yang telah ada pada masyarakat kota Mekkah. Jadi dia tidak ingin tatanan tersebut rusak. Makanya dia ikut membendung bagaimana caranya agar dakwah ini berhenti, tidak sampai merusak pondasi-pondasi kemasyarakatan di kota Makkah ketika itu. Nah, sebelum masuk Islam, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sering mendoakan Umar atau beliau pernah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Umar agar Umar masuk Islam. Ya, ketika diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma a'izzal Islama bi ahabbir rajulaini ilaiki. Ya, kata Nabi Alaihissalam, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai. Ya, maksudnya ada dua orang. Yang pertama itu adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Omar. Maka pilihlah di antara mereka berdua ini untuk menjadi pembela Islam. Demikian maksud dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma aizal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, ya muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai. Allahumma ayyidil Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, tolonglah Islam dengan salah seorang dari kedua pria atau kedua laki-laki yang lebih engkau cintai. Ya, Abil Hakam ibn Hisham au Umar ibn al-Khattab, yaitu Abul Hakam ibn Hisham, ini namanya Abu Jahal, nama aslinya Abu Jahal, yakni Abul Hakam bin Hisham, dan juga Umar ibn Khattab, atau dengan Umar ibn Khattab. Ternyata nanti yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Bagaimana proses masuk Islamnya Umar? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, proses masuk Islamnya Umar ini sebenarnya bukan hanya karena satu peristiwa ya, tapi ada prosesnya. Ada prosesnya. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab ini pernah tidur di luar rumahnya. Ya. Jadi ketika itu Umar punya kebiasaan minum khamar. Namun ketika itu tidak ada yang menemani dia untuk minum khamar. Maka kemudian dia keluar dari rumahnya, kemudian menuju Masjidil Haram dan masuk ke dalam Ka'bah. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Haqqah. Maka kemudian Umar bin Khattab pun ya mencoba untuk mencuri dengar. Ya, apa sih sebenarnya yang dibaca oleh Muhammad? Ya, apa sebenarnya yang dia baca? Maka kemudian ya antum tahu sendiri kalau antum baca surat Al-Haqqah itu Al-Haqqatu mal-Haqqah. Ya memang anunya indah ya. Surat-suratnya itu ayat-ayatnya itu indah gitu. Ya, apalagi kalau yang membaca adalah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Apalagi yang membaca adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu lebih berkesan. Maka Umar pun merasa kagum. Ya merasa kagum dengan bacaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian sebagaimana yang kita ceritakan ya tentang keadaan pemuka-pemuka Quraisy yang mereka sebenarnya tahu kebenaran ya, kebenaran dakwah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar pun demikian ketika mendengarkan itu dia terkagum-kagum. Kemudian dia mengatakan, dia mencoba mencari apologi ya. Jadi apa sih yang dibaca oleh Muhammad ini bukan wahyu. Tapi ini bait-bait syair
seperti yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy bahwa ini adalah bait-bait syair. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Qalilam ma tu'minun." Jadi ketika Umar berceloteh, ini bait-bait syair ini yang dibaca oleh Muhammad. Ya, dalam Al-Haqqah ayat ke-40 itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun." Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Ya, sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Jadi apa? Terjawab celotehan Umar tadi ketika dia mengatakan bahwa ini bukan ucapan penyair, ini adalah ucapan penyair. Pas ayat yang dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru menafikan wa ma huwa biqauli syair. Baik, kemudian Umar lantas berkata ketika itu, ya, kalau ini bukan ucapan penyair, maka ini pasti ucapannya tukang sihir. Nah, kelanjutan ayatnya dalam surat Al-Haqqah lagi-lagi membantah apa yang diucapkan oleh Umar, ya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun, ya. Bukan juga ucapannya kahin, tukang ramal, para dukun, bukan. Qalilan ma tadzakkarun, amat sedikit ya di antara kalian yang mengambil pelajaran darinya. Tanzilum min rabbil alamin. Dia adalah wahyu yang diturunkan oleh Rabb semesta alam. Masya Allah, ya. Jadi setiap kali muncul sesuatu di benaknya Umar bin Khattab, ya, Nabi SAW membaca ayat yang tepat untuk membantahnya. Nah, inilah benih-benih Islam yang pertama kali tumbuh dalam relung hati Umar bin Khattab. Hanya saja beliau tidak langsung masuk Islam. Masuk Islam. Demikian juga ya, kalau sebelumnya ketika ketika Umar ikut serta ya dalam penyiksaan kepada kaum muslimin, ya, kita bisa melihat sikap beliau yang demikian keras kepada kaum muslimin. Namun kemudian ternyata sikap ini mulai berubah. Mulai berubah kapan? Ketika kaum muslimin itu mulai berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu itu tidak mengira bahwa akan kejadiannya sampai mencapai eskalasi sampai membuat orang-orang terusir dari kota Makkah. Beliau tidak mengira bahwa itu akan terjadi. Ternyata terjadi, ya. Sampai orang-orang kemudian meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Maka kemudian muncul rasa simpati pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ya, bahwa beliau ini punya seorang ibunya namanya Laila. Ya, ibunya bernama Laila. Laila ini menyebutkan bahwa dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling keras sikapnya terhadap keislaman kami. Jadi ini benar-benar pengakuan orang yang melihat sendiri, ya. Umar ini termasuk orang yang keras dalam menyiksa. Ya. Namun kata Laila, ketika kami sedang bersiap-siap untuk hijrah ke negeri Habasyah, ya, Umar mendatangi kami. Ketika itu aku sudah berada di atas hewan tungganganku, siap untuk berangkat. Maka kemudian Umar mengatakan, ya, kemana engkau akan pergi, Ummu Abdillah? Panggilan kepada Laila, kemana engkau akan pergi, wahai Ummu Abdillah? Maka kemudian Laila mengatakan, na'am wallahi lanakhrujanna fi ardillah, ya, idz adzaitumuna wa qahartumuna hatta yaj'alallahu lana makhraja. Ya, kemudian Laila mengatakan, ya, kami akan pergi menuju bumi Allah, ya. Ketika kalian mengganggu kami, demikian juga kalian memaksa kami, sampai nanti Allah berikan kepada kami jalan keluar. Jadi Umar mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan kota Mekah, wahai Ummu Abdillah? Maka kata Ummu Abdillah Laila, dia katakan, iya, ya, kami akan tinggalkan kota ini. Kenapa? Karena sudah diganggu, sudah dipaksa, ya.
Ya, Umar seakan-akan nggak polos gitu ya. Kenapa kalian pergi begitu? Padahal beliaulah salah satu penyebab perginya kaum muslimin dari kota Makkah karena demikian keras siksaan yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada orang-orang duafa, terutama kepada kaum muslimin. Maka di luar dugaan Laila, ternyata Umar malah mendoakan Laila, sahibakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai kalian. Lalu kemudian dia pun pergi. Ya. Jadi ada perubahan sikap pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata apa yang dia lakukan mengakibatkan orang-orang meninggalkan kota Makkah. Ya. Maka kemudian Umar pun pergi. Nah, ketika itu datang Amir bin Rabi'ah, ya. Kata Laila, ya, faja'a Amir bihajatihi tilka. Ya. Kemudian datanglah suamiku Amir bin Rabi'ah. Fakultu lahu ya Aba Abdillah, lau ra'aita Umar anifan wariqatahu wa husnahu alaina. Kemudian dia memanggil, wahai Abu Abdillah suamiku, andai saja engkau tadi ada di sini, engkau bisa melihat bagaimana sikap Umar dan kelemah lembutannya serta kesedihannya karena kita akan pergi. Qala, kemudian kata Amir bin Rabi'ah, ya, atomi'ti fi islamihi. Kemudian kata Amir bin Rabi'ah, apakah engkau mengharapkan dia masuk Islam? Qalat qultu na'am. Kemudian kata Laila, iya tentu saja. Ya, siapa yang tidak menginginkan ya tokoh yang demikian dihormati seperti Umar masuk dalam Islam? Semuanya menginginkan ya. Bahkan Nabi SAW saja tadi sampai apa? Sampai mendoakan agar Umar itu diberi hidayah. Kemudian kata Amir bin Rabi'ah, la yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himarul Khattab. Kata Amir bin Rabi'ah, enggak akan mungkin masuk Islam Umar ini sampai keledai bapaknya Al-Khattab itu masuk Islam. Jadi keledainya dulu masuk Islam, baru kemudian Umar baru masuk Islam. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa ketika itu kalau kita melihat sosok Umar ya berat sekali untuk apa? Untuk menerima bahwa Umar itu nanti masuk Islam. Karena saking besar permusuhannya terhadap kaum muslimin. Jadi kata Amir bin Rabi'ah kayaknya nggak mungkin deh Umar ini masuk Islam. Ya karena dia adalah orang yang sangat membenci Islam. Ya. Qalat ya'san minhu lima kana yara min gildatihi wa qaswatihi alal Islam. Yang demikian itu Amir ya putus harapan dari Umar karena melihat demikian kasar dan kerasnya Umar kepada Islam. Jadi bukan tidak beralasan Amir bin Rabi'ah itu mengatakan hal yang demikian karena dia melihat demikian besarnya permusuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada kaum muslimin. Ya, tapi di sini bisa kita lihat bahwa sudah mulai muncul simpati dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada kaum muslimin. Kalau yang dulu dia selalu bengis, selalu bersikap kejam kepada kaum muslimin, namun dia sudah mulai menambahkan simpatinya. Nah, kemudian kapan pasnya dia masuk Islam? Ini suatu ketika Umar itu terfikir untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia begitu teringat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengguncangkan tatanan masyarakat yang ada ketika itu, maka dia pun marah. Memuncaklah kemarahan Umar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu ketika dia menghunus pedangnya dalam artian dia membawa pedang dalam keadaan tidak dalam sarungnya. Ya, dia sudah menguatkan niatnya untuk membunuh Rasulullah biar selesai masalahnya. Ya, kalau sosok Rasulullah SAW meninggal dunia, maka selesai permasalahan. Ya. Kemudian Umar bin Khattab pun membawa pedang, kemudian dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah An-Nuham Al-Adawi. Ya. Dan juga ada seorang yang bersama Nu'aim Al-Adawi dari kalangan Bani Zarah atau dari Bani Makhzum. Nah, Nu'aim ini sudah masuk Islam ya ketika itu. Nah, dia satu kabilah dengan Umar ya, Al-Adawi dari Bani Adi. Ya, Umar juga Al-Adawi dari Bani Adi. Maka kemudian Nu'aim Al-Adawi ini mengatakan kepada Umar, bertanya kepada Umar,
Mau kemana engkau Umar? Kenapa kau bawa pedang dalam keadaan terhunus? Maka kata Umar, aku ingin membunuh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aku ingin membunuh Muhammad. Maka kemudian Nuaim, ya tentu Nuaim tidak ingin agar Rasulullah SAW terbunuh. Maka dia alihkan perhatian Umar bin Khattab tidak kepada Rasulullah SAW, tapi kepada keluarganya sendiri. Ya, beliau mengatakan, bagaimana mungkin engkau merasa aman? Jadi dia berusaha mengalihkan Umar dari Rasulullah SAW. Bagaimana engkau merasa aman? Ya, dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zahrah kalau engkau jadi membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membunuh Muhammad. Ya, Bani Hashim pasti tidak akan tinggal diam. Ya, mereka pasti akan menuntut balas atas apa yang kau lakukan dengan membunuh salah seorang anggota mereka. Maka kemudian Umar, karena merasa ditakut-takuti oleh si Nuaim, dia mengatakan, tidaklah aku melihat, melainkan engkau telah mengikuti ajaran Muhammad dan keluar dari agamamu. Ya, jadi Umar ini tahu bahwa Nuaim ini ingin memalingkan dirinya dari membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nuaim sendiri ketika itu sudah masuk Islam. Maka kemudian Nuaim tidak kehilangan akal, ya, dia terus berusaha bagaimana caranya agar Umar bin Khattab ini teralihkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada Umar, wahai Umar, maukah engkau aku tunjukkan ya suatu perkara yang lebih mengherankan? Ya, sesungguhnya ya saudara perempuanmu, ya saudara perempuanmu, demikian juga iparmu telah menjadi penganut ajarannya Muhammad dan meninggalkan agama mereka. Ya, artinya kamu jangan bunuh Muhammad nih, urus dulu keluargamu ini. Ya, adikmu itu sudah masuk Islam bersama suaminya. Nah, ini diurus dulu. Demikian Nuaim mengalihkan perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dari membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Ya, marahlah dia. Ya, begitu dibilang ternyata dia mau membunuh Rasulullah, ternyata adiknya sendiri sudah menjadi pengikut Rasulullah. Maka ketika itu di rumahnya Fatimah, nama adiknya itu Fatimah bintul Khattab, ya ternyata sedang diadakan pengajian. Ya, di sana ada sahabat Khabbab Ibn al-Arad yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya Sa'id ibn Zaid. Ya, jadi yang namanya majelis ilmu, ya dulu orang datang ke rumah-rumah untuk mengajarkan ilmu. Ya, Khabbab bin al-Arad ya mengajari Fatimah dan juga suaminya. Nah, ini menunjukkan pentingnya ilmu. Walaupun dalam keadaan kaum muslimin itu sedang dipersekusi, ya, tapi ilmu tetap jalan. Karena ini merupakan pondasi kita dalam beragama. Ya, beragama tanpa ilmu, ya, ini namanya seseorang akan terjatuh pada kesesatan, ya, kalau dia beragama tanpa ilmu. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menugaskan beberapa orang sahabat untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Maka kemudian ketika itu terdengar suara mengaji Al-Quran, ya, maka kemudian Umar pun menggedor-gedor pintu, ya, kemudian dia langsung bertanya, ya, ada suara apa tadi? Ya, ada suara apa tadi, kata Umar. Di dalam keadaan Khabbab bin al-Arad sudah bersembunyi dia, ya, bersembunyi agar tidak ketahuan oleh Umar. Maka kemudian Sa'id bin Zaid dan Fatimah Ibnu Khattab mengatakan bahwa ya kami hanya mengobrol biasa saja, kata mereka berdua. Kemudian kata Umar, nampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut as-sabi'ah. As-sabi'ah ini artinya orang-orang yang meninggalkan ajaran nenek moyang. Kemudian Umar pun Fatimah adiknya kemudian mengatakan kepada Umar, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu? Ya, bagaimana pendapatmu Umar? Kalau ada yang mengatakan kalau agamamu tidak benar, ya, agamamu itu tidak benar, agamamu itu salah, menyembah berhala itu salah. Maka marah Umar, ya, karena agamanya dilecehkan oleh Fatimah. Kemudian dia ditampar pipinya Fatimah, ya, kemudian mengalir darah di wajah Fatimah. Nah, ketika itulah hati Umar tersentuh. Kenapa dia sampai tega untuk
menempeleng atau memukul adiknya. Maka kemudian mulai dia tenang, Umar ya, menguasai emosinya sampai kemudian dia meminta agar lembaran-lembaran yang dipegang oleh adiknya, lembaran-lembaran mushaf yang dipegang oleh adiknya, dia ingin membaca. Ya, i'tuni hadzal kitab alladzi indakum fa aqra'uhu. Ya. Kata siapa? Umar bin Khattab, ya, berikan aku ya kitab tersebut. Yani berikan aku lembaran-lembaran tersebut yang ada pada kalian agar aku bisa membacanya. Ya. Kemudian Fatimah tidak serta-merta memberikan memberikan lembaran-lembaran tersebut. Dia menyuruh Umar bin Khattab untuk mandi terlebih dahulu. Innaka rijsun wala yamassuhu illa mutahharun. Ya, wa kum faktasil. Ya, sesungguhnya engkau ini najis, ya. Artinya dia ketika itu tentunya Umar masih berada dalam keadaan musyrik, ya. Engkau ini najis dan tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang telah bersuci. Maka berdirilah dan kemudian mandilah terlebih dahulu. Maka kemudian Umar bin Khattab pun ya berdiri, kemudian beliau mandi dan mengambil kitab tersebut. Maka kemudian mulailah Umar bin Khattab membaca. Umar kan orang terdidik, ya. Tadi sudah kita jelaskan. Beliau orang yang terdidik. Jadi beliau bisa baca tulis. Kemudian mulailah Umar bin Khattab ya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Umar mengatakan asma'ut thayyibah tahirah. Ini merupakan nama-nama yang baik dan suci. Ya, ada 3 nama Allah Subhanahu wa taala dalam basmalah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian beliau pun melanjutkan membaca Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya, ini ayat yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya ma'ahsana hadzal kalam wa akramah. Ya, dalluni ala Muhammad. Kata Umar bin Khattab, alangkah indah dan mulianya ucapan ini. Tunjukkan aku kepada Muhammad, kata Umar. Ya, jadi sudah mulai berubah hatinya ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Ya, ini ayat terasa di dalam hatinya Umar bin Khattab sehingga dia pun meminta untuk ditunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah melihat ada perubahan sikap dari Umar bin Khattab, Khabbab bin Arat yang sebelumnya bersembunyi, dia keluar. Kemudian dia mengkabarkan kepada Umar tentang doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Khabbab kepada Umar, "Absyir ya Umar, fa inni arju an takuna da'watu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka lailatul khamis." Kata Khabbab ibn Arat, ya, wahai Umar, bergembiralah, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud di dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Kamis. Allahumma aizal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang laki-laki yang paling kau cintai, yaitu Amr bin Hisham, Umar bin Khattab atau Abi Jahal bin Hisham. Ya, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. 2 orang inilah yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka kata Khabbab bin Arat, saya berharap sekali bahwa yang dimaksud dalam doa ini adalah engkau. Engkau yang menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menegakkan Islam. Maka kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Darul Arqam. Maka Umar bin Khattab menyarungkan pedangnya lalu pergi dia menuju rumah yang ditunjuk. Ya, yakni Darul Arqam. Nah, kemudian orang-orang melihat, ya, Umar datang ke rumah tersebut dengan membawa Dengan membawa pedang. Nah, bagaimana ini? Ya, bagaimana ini?
Ya, apa yang harus kita lakukan? Maka ketika itu ternyata di tengah-tengah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada Hamzah. Hamzah, bagaimana kita katakan, beliau juga jagoan ya. Maka ketika orang-orang mulai panik karena kedatangan Umar, Hamzah dengan mudahnya mengatakan, iftahulahul bab. Coba buka dulu pintunya. Fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu. Ya, katakan kemudian kalau memang dia datang ya untuk niat yang baik, maka kita akan membantunya. Ya. Kita akan berikan apa yang dia inginkan kalau memang tujuannya adalah kebaikan. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu ya bisayfih. Kalau memang dia datang ke sini untuk mencari keburukan, maka kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Demikian yang dikatakan oleh Hamzah ya menanggapi datangnya Umar. Maka kemudian disambut oleh Rasulullah SAW. Umar kemudian disambut oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya amma anta muntahiyan ya Umar hatta yanzilallahu bika minal khizyi ya wan nakali ma nazala bil Walid ibn Mughirah. Kapan kau akan berhenti dari kekafiran ini wahai Umar? Apakah harus menunggu agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kehinaan dan bencana kepadamu sebagaimana yang terjadi pada Al-Walid ibn Mughirah? Ya, Al-Walid bin Mughirah adalah tokoh Quraisy yang paling kafir ya ketika itu. Maka ternyata Umar bin Khattab malah menyatakan keislamannya. Beliau bersyahadat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah wa ulaika wa annaka rasulik wa annaka rasulullah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya masuk ke dalam Islam ya. Maka kemudian seluruh orang yang berada di rumah tersebut bertakbir ya sampai suara mereka terdengar ke Masjidil Haram. Jadi dari sofa itu mereka bertakbir karena Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, maka suara mereka sampai terdengar ke Masjidil Haram. Nah, pasca masuk Islamnya Umar ya, kaum muslimin menjadi lebih berani untuk menampakkan keislaman mereka. Inilah yang menjadi sebab mengapa kisah masuk Islamnya Umar dan Hamzah ini menjadi kisah yang diturunkan dalam sirah karena dia punya pengaruh yang signifikan. Ini apa? Yaitu kaum muslimin kembali mendapatkan keberanian. Ya, dulu Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sebelumnya kami tidak berani melakukan sholat di sisi Ka'bah. Ya, takut-takut mereka untuk melakukan sholat di tepi Ka'bah. Ya, kemudian disebutkan dalam riwayat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi bahwa ketika Umar masuk Islam, barulah Islam menampakkan diri atau menampakkan dakwah secara terang-terangan. Kemudian kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kami duduk secara melingkar di sekitar Baitullah ya, kemudian melakukan tawaf dan mengimbangi pelakuan orang yang kasar kepada kami dengan membalas mereka. Jadi benar-benar ditampakkan keislaman ketika itu ya, sehingga tidak ada lagi yang berani memberikan gangguan. Disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau mengatakan mazilna aizzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa berada dalam kemuliaan sejak masuk Islamnya Umar. Jadi betul-betul signifikan pengaruh masuk Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala ke dalam barisan kaum muslimin. Baik. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah dari kisah masuk Islamnya Umar ini. Faedah yang pertama bahwa kita itu diperbolehkan untuk mendoakan hidayah kepada orang-orang yang masih kafir. Ya, terutama orang-orang yang memiliki kebaikan ya. Jadi nggak jadi masalah kita doakan mereka agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan suatu hal yang tercela. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh melaknat person-person tertentu yang masih kafir. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak kita sukai dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jangan didoakan kafir ya selama dia masih
masih hidup, artinya nggak boleh jangan dilaknat. Ya, laknat itu artinya mendoakan kejelekan, ya, dan meminta agar Allah menjauhkan orang tersebut dari rahmatnya. Ya, jadi jangan dilaknat. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang dulunya merupakan musuh-musuh Islam, tapi mereka bangkit untuk apa? Untuk menyokong Islam. Ya, seperti Umar bin Khattab ini, demikian juga Khalid bin Walid, ini juga tokoh yang merupakan musuhnya Islam, tapi mereka kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembela Islam. Kemudian yang ketiga, pentingnya berdakwah kepada tokoh-tokoh masyarakat. Ya, Umar dan Hamzah ini tokoh masyarakat. Oleh karena itu, hendaknya kita berdakwah juga, ya, berdakwah kepada orang-orang yang memiliki pengaruh, ya, memiliki pengaruh, apalagi dia pemuka kaum, ya. Kalau biasanya pemuka kaum yang diikuti, bisa jadi orang-orang yang ada di bawahnya itu masuk Islam, ya. Ini pentingnya dakwah kepada orang-orang, kepada tokoh-tokoh masyarakat, ya. Kenapa? Karena mereka masuk Islam, maka kemungkinannya akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Baik. Tapi satu hal yang juga perlu kita perhatikan, jangan sampai dakwah kepada tokoh-tokoh ini kemudian melupakan dakwah kita kepada masyarakat kecil. Ya, Nabi SAW pernah ditegur dalam tafsir surat Abasa, ya, bahwa beliau ketika itu bermuka masam kepada orang-orang duafa, tapi memasang wajah yang manis kepada orang-orang dari kalangan agnia. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Abasa wa Tawalla. Baik. Ini adalah hikmah dari kisah masuk Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu dan juga Hamzah radhiyallahu taala anhu. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dalam pembahasan selanjutnya, yakni pemboikotan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.